وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Kita kembali menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, khususnya pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya terkait dengan bahasan kita pada petang ini, yakni birrul walidain dan silaturahim. Ya. Berbakti kepada ibu bapak kita dan kewajiban menghubungkan silaturahim, menyambung tali kasih sayang dengan karib kerabat yang ada hubungan tali darah dengan kita. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Kedua-duanya adalah perkara wajib di dalam Islam. Ini bagian dari ibadah yang Allah perintahkan kepada kita yang hukumnya wajib. Jadi yang wajib bukan hanya kita mentauhidkan Allah, seperti ibadah salat misalnya, yang diwajibkan sebagaimana terdapat dalam rukun Islam. Ada puasa, ada zakat, ada haji, bukan hanya itu yang wajib. Banyak sekali dalam Islam ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah berbakti kepada ibu dan ayah kita. Itu bukan perkara sunnah, dan itu bukan perkara pilihan, bukan. Kita boleh pilih, kalau mau berbakti ya silahkan berbakti, kalau tidak ya tidak. Ini wajib. Jadi kalau wajib itu tidak ada pilihan di sana, mau tak mau kita harus melakukannya. Sama dengan menyambung tali kasih sayang di antara karib kerabat kita. Itu bukan perkara sunnah. Ini wajib hukumnya. Itu bukan pilihan. Kalau kita mau, kita hubungkan tali kasih sayang, silaturahim. Kalau kita tidak mau, ya kita tidak hubungkan. Di situ tidak ada pilihan sama sekali. Karena ini perkara wajib, maka kita harus melakukannya. Siapa yang tidak melakukan dua perkara ini, berarti dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Sama seperti kita menuntut ilmu. Bapak Ibu rahmati Allah. Menuntut ilmu syar'i, utamanya terkait dengan apa-apa yang diwajibkan terhadap diri kita, atau amal-amalan yang harus kita lakukan, terkait masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah hukum-hukum muamalah misalnya. Itu bukan sunnah.
bukan sunnah. Hukumnya wajib. Sehingga tidak ada pilihan untuk kita untuk meninggalkannya. Setiap muslim wajib mengetahui bagaimana kita mentauhidkan Allah. Wajib setiap muslim mengetahui bagaimana akidah yang sahih, akidah yang benar. Wajib hukumnya, setiap muslim. Kenapa? Karena ini akan kita amalkan. Maka sesuatu yang akan kita amalkan di dalam agama yang mulia ini, maka wajib kita memiliki ilmunya. Salat misalnya. Menuntut ilmu tentang ibadah salat itu mengikuti hukum wajibnya ibadah salat. Setiap mukallaf diwajibkan menunaikan ibadah salat, maka dia wajib mengetahui ilmu tentang ibadah salat tersebut. Tidak boleh orang salat tapi kemudian tidak tahu ilmunya, maka akan rusak ibadah salat yang dia lakukan. Demikian pula dengan ibadah puasa, ini wajib hukumnya bagi setiap mukallaf. Maka menuntut ilmu bagaimana cara beribadah puasa yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu wajib hukumnya, bukan pilihan di situ. Nah, disinilah larangan terhadap kita sebenarnya beramal tanpa ilmu. Kenapa? Kalau orang hanya beramal tapi tidak peduli dengan ilmu dari amal yang dia lakukan itu, maka akan terjadilah kesesatan di dalam beramal. Dan ini yang kita mohonkan kepada Allah agar kita dijauhi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap hari kita meminta sekurang-kurangnya 17 kali ya. Sekurang-kurangnya 17 kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, para siddiq, para syuhada, para saleh. Apa jalan mereka ini? Jalan mereka adalah jalan di atas ilmu dan amal saleh. Yang mereka lewati itu ada ilmu dan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan ilmu dan memberikan tuntunan bagaimana beramal di atas ilmu. Inilah jalan yang lurus. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Apa itu jalan orang yang dimurkai? Jalan orang-orang Yahudi. Kata Nabi dalam hadis yang banyak sekali turuknya, banyak syahidnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-maghdubi alaihim al-yahud. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ayat yang kita baca di akhir dari surah Al-Fatihah itu maksudnya adalah orang-orang Yahudi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak beramal. Mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak beramal. Waladdallin an-nasara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat dalam ayat ini itu adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka sesat? Karena mereka tidak memiliki ilmu tapi mereka beramal. Nah, ini yang kita hindari sebenarnya. Maka kewajiban-kewajiban di dalam Islam itu pasti diasaskan dengan ilmu. Semua ibadah yang ada di dalam Islam pasti asasnya adalah ilmu, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin melakukannya, wajib bagi kita mengetahui ilmunya. Tidak boleh kita beramal tanpa ilmu. Bapak Ibu rahmati Allah. Artinya apa? Berlaku hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Di situ letaknya. Ini enggak ada pilihan di situ. Siapa yang tidak melakukannya, berarti dia telah meninggalkan kewajiban. Siapa yang meninggalkan kewajiban, berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan siapa yang tidak bertaubat kepada Allah dari dosa yang besar ini, maka tempatnya jelas di neraka jahanam. Tidak mungkin tidak. Kalau dia tidak bertaubat sampai mati, dia membawa dosa-dosa besar dari kewajiban-kewajiban yang dia lalaikan itu, maka tempat adalah neraka jahanam. Banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Kecuali kalau dia bertobat. Bapak Ibu rahmati Allah.
Nah, kita kembali kepada bahasan kita. Kita lanjutkan hadis berikutnya, ini hadis yang ke-320. Wa an Anas radhiyallahu anhu, kana Abu Talha aktsar al-ansari bil Madinah malan min nakhil, ya. Min nakhl. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Abu Talha adalah orang yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Abu Talha ini ayah sambung, kata orang sekarang, ayah tiri, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Abu Talha menikahi ibunya, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ya, Abu Talha ini termasuk orang yang memiliki kebun kurma yang sangat luas dan memiliki aset yang sangat banyak. Termasuk nanti ada riwayat yang menjelaskan tentang bahwa dia ini sangat penyantun. Dia kaya tapi penyantun kepada anak-anak yatim terutama sekali. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengharamkan khamar, itu khamar di antara pemilik khamar yang paling banyak di Madinah itu adalah Abu Talha. Ya. Khamar ini untuk apa? Bukan untuk dikonsumsi, bukan dikonsumsi oleh beliau, tapi untuk dijual. Dan hasilnya nanti untuk menghidupkan anak-anak yatim, Masya Allah. Jadi beliau orang yang kaya tapi sangat dermawan. Jadi sebelum Islam, dia sudah menjadi orang yang baik dan dermawan. Setelah Islam, ya tentu lebih dermawan lagi. Abu Talha. Dan beliau memiliki kebun kurma yang sangat banyak di Madinah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayraha. Dan kebun yang paling dicintai oleh Abu Talha itu adalah kebun Bayraha namanya. Wa kanat mustaqbal masjid. Tepat posisinya itu berhadapan dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, nah di depannya itu kebun Bayraha yang dimiliki oleh Abu Talha. Ini kebun yang paling subur, yang paling banyak hasilnya, yang paling dicintai oleh Abu Talha. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memasuki kebun ini. Wa yashrabu min ma'in fi ma tayyib. Karena di dalam kebun tersebut ada sumur yang airnya itu jernih, sejuk. Dan Nabi biasa masuk ke kebun itu kemudian meminum airnya. Masya Allah. Ya, itu saja kita sudah bisa bayangkan ya, betapa Abu Talha radhiyallahu an, ya, itu sangat senang ya. Kebunnya dimasuki oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah sengaja meminum air yang ada di dalamnya. Itu satu kebanggaan tersendiri bagi sahabat itu. Rasulullah masuk ke dalam kebunnya kemudian minum airnya. Insyaallah. Luar biasa itu. Senangnya hati Abu Talha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kebunnya. Kemudian falamma nazalat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tatkala turun ayat Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yakni ayat sekali-kali kalian tidak akan pernah sampai pada hakikat kebaikan sampai kalian memberikan atau menginfakkan sebahagian dari apa yang kalian cintai atau dari sebahagian harta yang kalian cintai kepada orang lain, atau sebelum kalian menginfakkan sebahagian dari harta yang kalian cintai. Ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat itu mengetahui, termasuk salah satu di antaranya adalah Abu Talha radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang kita tahu, Bapak Ibu rahmati Allah, para sahabat adalah manusia yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan. Selalu merasa tidak puas dengan satu kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat.
Jadi kalau ada perintah Allah berikutnya, ada perintah Nabi SAW berikutnya, itu ditunggu-tunggu oleh para sahabat ini. Apalagi ini setelah ini, apalagi setelah ini. Mereka selalu merasa haus dan merasa lapar untuk melakukan kebaikan di setiap hari, setiap saat. Dan mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan itu. Sehingga ketika turun ayat Allah ini, kalian tidak akan pernah sampai pada hakikat kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Ayat ini didengar oleh Abu Talha. Kata Anas bin Malik, qama Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah sampai kepada hakikat kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Wa inna ahabba mali ilayya bayraha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai. Padahal dalam ayat ini sebenarnya bukan harta yang paling dicintai, bukan. Harta yang dicintai. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan harta yang paling dicintai, bukan. Tapi harta yang dicintai. Artinya kan akan ada harta yang lebih dicintai daripada harta yang dicintai. Ini harta semua saya cintai, tapi ada dari semua harta ini yang paling saya cintai. Nah, bukan itu yang dimaksud sebenarnya. Tetapi Abu Talhah radhiyallahu an ingin memberikan yang paling dia cintai. Yang paling aku cintai dari semua hartaku adalah bayraha. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Sesungguhnya bayraha ini aku sedekahkan untuk Allah. Maksudnya ini aku wakafkan untuk Allah. Waqfun lillah ta'ala. Ini aku wakafkan, ini aku sedekahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala. Aku menginginkan kebaikan pahalanya, simpanan di sisi Allah di akhirat kelak. Fadha'ha ya Rasulullah. Maka pergunakanlah harta ini wahai Rasulullah. Haitsu arakallah, sebagaimana Allah telah memberikan arahan dan petunjuk kepadamu. Jadi Abu Talha radhiyallahu an menginginkan harta yang paling dia cintai, yakni bayraha itu dimanfaatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebesar-besarnya untuk kepentingan Islam. Tapi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di luar dugaan. Tidak seperti apa yang diharapkan oleh Abu Talha ternyata. Harapan Abu Talha, harta ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian digunakan untuk kepentingan Islam seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakhin. Bakh. Ini bahasa yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kekaguman terhadap sesuatu. Bakh. Bakhin. Wah. Kata Rasulullah, wah. Gitu. Kalau dalam bahasa kita, wah. Luar biasa kata Rasulullah. Dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih. Memang ini harta yang sangat menguntungkan. Ini harta yang sangat menguntungkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sami'tu ma qult. Kata Nabi kepada Abu Talha, aku sudah mendengar apa yang menjadi keinginanmu. Engkau sudah mengutarakan apa yang menjadi keinginanmu. Aku sudah dengar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurutku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik harta ini bukan engkau wakafkan untuk Allah. Bukan engkau sedekahkan untuk agama Allah, bukan. Tapi engkau infakkan, sedekahkan kepada karib kerabatmu. Harta ini kalau betul ingin engkau menginfakkannya, kalau betul ingin engkau menyedekahkannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau sedekahkan, jangan engkau infakkan harta ini, maksudnya untuk wakaf di jalan Allah, jangan. Ada yang lebih baik daripada engkau wakafkan ini. Kau bagi-bagikan kepada
karib kerabatmu, keluarga-keluargamu, baik itu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dan Nabi SAW mengetahui tentunya bahwa banyak karib kerabat dari Abu Talha itu yang masih membutuhkan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Talha ketika itu? Walau ini mungkin tidak sesuai dengan harapannya, tapi jawaban Nabi SAW di atas segala-galanya. Bapak Ibu rahmati, ini kepatuhan, ketaatan para sahabat kepada Nabi SAW. Besar harapan Abu Talha bahwa hartanya yang bernama Bayrah yang paling dia cintai itu diambil oleh Nabi kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Islam. Tapi ternyata Nabi SAW katakan, hartamu ini lebih baik engkau berikan kepada, engkau bagi-bagikan kepada karib kerabatmu. Jawab Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Baik wahai Rasulullah, aku akan lakukan apa yang kau perintahkan. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammi. Maka Abu Talha radhiyallahu an membagi-bagi harta yang ada di Bayrah itu kepada siapa? Kepada karib kerabatnya, kepada anak-anak dari paman-pamannya. Anak-anak pamannya berarti sepupunya. Kepada sepupunya, mungkin kepada keponakannya, mungkin kepada saudara-saudaranya yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis menjelaskan kepada kita tentang apa ini? Tentang silaturahim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat sepintas ini hadis ini, hubungannya dengan silaturahim itu, mungkin kalau kita tidak jeli menilai hadis itu, ini hubungannya dengan silaturahim itu apa? Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu rahmati Allah, salah satu bentuk silaturahim yang dilakukan oleh seseorang kepada karib kerabatnya itu adalah menolong mereka ketika mereka membutuhkan. Karib kerabat kita ada hidupnya yang susah. Mungkin dia berhutang. Mungkin dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Banyak hal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mencari tahu sebenarnya siapa nih orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita, dan cari tahu kalau memang kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita disunnahkan, dianjurkan untuk mencari tahu bagaimana kehidupan orang-orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, baik itu dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Ini penting, Pak. Mungkin ini jarang dilakukan oleh kita ini. Mencari tahu siapa dari karib kerabat kita yang hidupnya yang kurang beruntung. Kemudian dibantu. Kalau memang kita diberikan oleh Allah kelebihan rezeki. Gitu. Atau mungkin kita memiliki ilmu. Kita bantu dia dengan ilmu. Kita memiliki tenaga, kita bantu dia dengan tenaga. Tapi di sini contohnya dengan harta. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta ini diwakafkan ke jalan Allah, kita tidak tahu berapa nilainya, berapa besarnya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah. Tapi ternyata harta yang kita miliki itu jauh lebih besar nilainya kalau kita bagi-bagikan kepada karib kerabat kita. Kita ambil satu contoh, Pak. Saya yakin ini bisa terjadi pada kita, pada Bapak Ibu rahmati Allah. Bapak Ibu yang diberikan kelebihan rezeki, kemudian ada niat dalam hati, ini tanah saya mau saya wakafkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan masjid. Gitu. Kita harus cerdas, Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau tanah yang kita wakafkan itu ternyata memang jauh dari masjid-masjid yang ada, dan ternyata memang masyarakat penduduk di situ betul-betul membutuhkan masjid, mungkin barangkali itu tepat. Tapi kalau seandainya tanah yang kita akan wakafkan ini, itu ternyata tidak jauh dari masjid-masjid yang ada misalnya. Dan masyarakat di sana tidak terlalu membutuhkan masjid, karena mereka masih bisa pergi ke masjid-masjid yang ada misalnya. Maka kalau Bapak Ibu memaksakan diri mewakafkan tanah ini, itu sebenarnya tidak lebih utama dibandingkan kalau harta ini kita berikan kepada karib kerabat kita. Oh, saya mau wakafkan tanah ini untuk pembangunan pondok pesantren. Tunggu dulu. Pondok pesantren sudah banyak.
Coba lihat sekeliling kita, terutama sekali karib kerabat kita. Banyak dari mereka yang susah hidupnya, itu lebih berhak untuk ditolong. Dan lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan kita membangun pondok pesantren. Bapak Ibu rahmatnya. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ini sabda Nabi SAW. Kurang apa niat dari Abu Talha menyumbangkan harta persis di depan Masjid Nabawi. Ini tanah yang paling subur, yang paling dicintai oleh Abu Talha, dan dia menginginkan harta ini diwakafkan di jalan Allah. Dia membayangkan kalau dia wakafkan ini, betapa besarnya pahala yang akan dia terima dari sisi Allah. Tapi ternyata kata Nabi, ada yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Kamu bagi-bagi harta ini, kemudian bagi-bagikan kepada karib kerabat. Bapak Ibu rahmat. Ini silaturahim namanya. Ini bentuk silaturahim itu. Bapak Ibu rahmat ya Allah. Jadi lebih dari itu, bukan hanya menyambung silaturahim, tapi menanamkan kecintaan yang luar biasa dari saudara kita, dari karib kerabat kita terhadap diri kita. Ya bukan tujuan kita maksudnya supaya kita dicintai, tidak. Tapi kita berbagi dengan karib kerabat kita, orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, akan membuat kita dicintai oleh mereka. Mungkin selama ini hubungan kita ya biasa-biasa saja. Kamu bukannya ada hubungan kerabatan? Iya, dia saudara sepupu saya. Oh ya, dia ponakan saya. Oh ya, dia bibi saya. Tapi hubungan biasa-biasa saja. Rasa cinta, kasih sayang yang ada dalam hati kita itu ya biasa-biasa saja gitu. Kenapa? Karena memang mungkin tidak ada yang membuat mereka terkesan dari hubungan itu. Maka inilah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kalau bisa hubungan kekeluargaan itu betul-betul erat gitu. Benar-benar ada rasa cinta yang menyambung kasih sayang di antara kita. Lantaran apa? Lantaran kita suka berbagi. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah ini luar biasa. Apa yang membuat silaturahim di antara kita itu menjadi kuat, kokoh? Ya karena kita saling berbagi. Sama dengan hubungan kita dengan tetangga. Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau kita bertetangga tidak pernah saling berbagi, ya paling hubungan cuma tegur sapa begitu doang. Tapi kalau kita saling berbagi, kita berbagi, ada makanan kita bagi, ada oleh-oleh pulang dari mana kita kasih, bagi gitu. Nah demikian pula dia suka bagi makanan, suka, Masya Allah. Itu bukan hanya sekedar hubungan biasa sebenarnya. Ada kasih sayang terjalin antara kita dengan tetangga itu. Karena Allah tentunya. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah apalagi kita bicara dengan, yang kita bicarakan ini adalah orang yang masih ada hubungan tali darah dengan kita. Ibunya dengan ibu kita, saudara. Ibunya dengan ayah kita itu saudara. Ayahnya dengan ayah kita itu saudara. Maka menjadi sangat aneh sebagaimana saya sampaikan. Kita kalau dengan orang lain itu berkasih sayang. Tapi dengan keluarga kita sendiri yang ada hubungan kekerabatan, malah menjaga jarak. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahmatullah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Lebih dari itu, Nabi SAW memastikan orang yang bersedekah kepada anak yatim atau kepada fakir miskin atau kepada orang-orang lemah yang membutuhkan, itu nilainya cuma nilai sedekah, kata Nabi SAW. Nilainya cuma nilai sedekah. Tapi kalau kamu sedekah kepada karib kerabatmu, itu nilainya 2. Yang pertama nilai sedekah, yang kedua nilai silaturahim. Inna sadaqah 'alal miskin sadaqatun. Kata Nabi SAW, kamu beri sedekah kepada fakir miskin, itu cuma dapat nilai sedekah saja. Wa 'ala dzirrahim ithnatan. Kata Nabi, tapi kalau kamu berinfak, bersedekah kepada orang yang ada hubungan tali darah denganmu, kamu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, sadaqatun, yang kedua, silatun, kata Nabi. Yang pertama ada pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Bapak Ibu rahmatullah, Masya Allah. Itu luar biasa. Luar biasa. Dan ini juga sabda Nabi SAW ketika istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an
Jadi terjadi dialog ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Kata Zainab ya, istri dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu, itu namanya Zainab. Zainab. Kata Zainab, wahai suamiku, ya, kamu ini kan orang nggak mampu gitu. Dia nggak bermaksud menghina, memang menyebut apa adanya gitu. Nah, kira-kira kalau saya ngasih infak sedekah kepada kamu, boleh apa tidak ya? Coba kamu tanyakan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zainab, istrinya ini menyuruh suaminya untuk datang ke Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kamu saja yang datang. Kamu saja yang tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zainab datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang apa boleh dia berinfak kepada suaminya. Boleh nggak dia ngasih nafkah kepada suaminya, sedekah kepada suaminya. Kebetulan pada saat itu ada seorang wanita Ansar yang punya maksud yang sama dengan Zainab ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung ditemui oleh Zainab pada saat itu, dan di sana ada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Zainab berkata kepada Bilal, wahai Bilal, tolong sampaikan kepada Nabi bahwa di luar ada dua orang wanita yang bertanya, boleh enggak seorang istri berinfak kepada suaminya atau kepada anaknya atau kepada anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya. Maka Bilal radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di luar ada dua orang wanita yang bertanya, boleh enggak dia berinfak kepada suaminya dan anak-anaknya? Kata Rasulullah, siapa yang bertanya? Yang pertama Zainab. Zainab yang mana? Istrinya Abdullah. Karena Zainab itu banyak sekali. Zainab yang mana? Istrinya Abdullah. Yang satu lagi itu wanita dari kalangan Ansar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu na'am. Kata Nabi, boleh. Walahuma ajran. Dan untuk mereka, artinya istri yang berinfak kepada suami dan anaknya itu mendapatkan dua pahala, ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Yang pertama dapat pahala karena orang yang dia infaki itu adalah karib kerabatnya. Yang kedua, karena orang yang dia infaki itu yang kedua dia mendapatkan pahala sedekah. Ya sama seperti tadi. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kalau kita berinfak, bersedekah kepada karib kerabat kita, itu nilainya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kita berinfak kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada, tanpa bermaksud meremehkan anak yatim, fakir miskin. Tapi karib kerabat kita, kalau memang mereka lebih membutuhkan, kalau memang mereka sama-sama membutuhkan, anak yatim membutuhkan, karib kerabat yatim miskin membutuhkan, ini ada orang-orang susah membutuhkan. Karib kerabat kita membutuhkan, siapa yang didahulukan? Karib kerabat kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, beginilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka menghubungkan silaturahim, menyambung tali kasih sayang yang ada di antara kita. Karena sekali lagi, Bapak Ibu rahmati Allah, mungkin tali kasih sayang yang kita rasakan betul-betul kuat dalam hati kita itu mungkin antara kita dengan orang tua. Itu pun mungkin bagi anak yang memperhatikan orang tuanya. Seperti orang tuanya dulu pernah memperhatikannya pada saat dia masih kecil. Tapi bagi anak-anak yang mungkin barangkali tidak ada perhatian terhadap orang tua, biasa saja hubungannya dengan orang tua itu. Oh ya, dia ayah saya. Oh ya, itu ibu saya. Cuman gitu doang. Tapi dia tidak merasakan ada tali yang kuat yang terjalin antara dirinya dengan orang tuanya. Kenapa? Karena memang dia nggak punya perhatian terhadap ibu dan ayahnya. Orang tuanya, apalagi orang tuanya jauh dari dia. Orang tuanya di kampung misalnya. Ya itu pun cuma kirim duit doang. Nelpon pun jarang-jarang misalnya. Sekali nelpon pun tidak mesra nelponnya. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita
Pikirkan, Bapak Ibu rahmati. Harusnya silaturahim yang tidak boleh kendor itu adalah antara anak dengan orang tua dengan anaknya. Ya sebagaimana dulu orang tua kita ketika kita masih kecil kan nggak pernah kendor kasih sayangnya kepada diri kita, tidak pernah lepas perhatiannya dari diri kita, tidak pernah kurang perhatiannya terhadap diri kita. Itu orang tua kita. Selalu kuat gitu, kuat selalu itu hubungannya dengan anaknya itu. Kasih sayangnya itu tiada terbilang, tiada terhingga. Itulah kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Tapi ketika anak-anak ini sudah besar, dia cuek aja sama orang tuanya. Subhanallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke hadis berikutnya. Ini hadis yang kita bahas ini, Bapak Ibu rahmati, hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua kita dan hadis-hadis tentang silaturahim. Wajibnya kita menghubungkan tali kasih sayang dengan karib kerabat kita. Wa ana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala aqbala rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, ubayyuka ala al-hijrati wal jihad. Wahai Rasulullah, aku membaiat engkau untuk melakukan hijrah dan jihad. Nah, ini berarti yang berbaiat yang di hadapan Nabi ini adalah seorang pemuda yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian untuk berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abtaghil ajra min Allah taala. Semua itu aku lakukan semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jawab Nabi, qala fa hal laka min walidayka ahadun hayyun? Kata Nabi, apakah kamu punya orang tua? Mungkin salah satu dari mereka masih ada yang hidup. Qala na'am, benar wahai Rasulullah, saya punya orang tua. Bal kilahuma, bahkan kedua-duanya masih hidup. Qal, sabda Nabi, fatabtaghil ajra min Allah ta'ala. Fatabtaghi al-ajra min Allah ta'ala. Fatabtaghil ajra min Allah ta'ala. Apa kamu benar ingin mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Betul kamu ingin mencari pahala? Kata Nabi. Qala na'am, benar wahai Rasulullah. Benar, saya ingin mencari pahala. Apa kata Nabi? Farji' ila walidayk. Pulanglah. Kembalilah engkau kepada ibu dan ayahmu. Fa ahsin suhbatahuma. Dan berbaktilah engkau kepada keduanya. Kalau betul engkau ingin mengharapkan pahala. Bapak Ibu rahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ini lafaz dari Imam Muslim yang barusan. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, ja'a rajulun fasta'dzanahu fil jihad. Seseorang datang ke hadapan Nabi, mohon izin kepada Rasulullah agar ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Jawab laki-laki ini, ya wahai Rasulullah, kedua-duanya masih hidup. Fa fihima fajahid. Maka terhadap keduanya berjihadlah engkau, kata Nabi. Maksudnya, berjihadlah engkau dengan berbakti kepada ibu dan ayah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis mengingatkan kita dengan hadis yang pertama kita bahas dalam bab ini. yakni hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali khairun, ayyul amali ahabbu ila Allah.
apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Ini yang pertama. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini khususnya bagi kita kaum laki-laki, Bapak Ibu. Saya nggak akan pernah bosan mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Mari kita jaga ibadah salat ini. Kalau kita kaum laki-laki, salatnya di masjid, berjamaah. Kapan perlu jangan sampai terlambat. Saya selalu menantang kawan-kawan ya, bapak-bapak khususnya. Bisa nggak? Setiap kali sholat itu kita berdiri di saf yang pertama. Ini menunjukkan orang ini serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Nabi, ibadah salat ini adalah ibadah yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah. Tidak ada yang melebihi ibadah salat. Tidak ada yang melebihi ibadah salat. Tidak ada. Keliru Bapak Ibu kalau mencari ibadah-ibadah yang lain, melakukan ini. Itu di bawah ibadah salat. Semua itu di bawah ibadah salat. Semuanya di bawah ibadah salat. Maka ibadah salat ini wajib diperhatikan, terutama sekali. Jadi kita kan punya jam nih. Kita tahu waktu zuhur masuk jam sekian, asar jam sekian, maghrib, isya, subuh. Ya kita siapkanlah diri kita. Kapan lagi kita mau disiplin beribadah kepada Allah? Kapan lagi kita akan meraup keuntungan sebesar-besarnya dari sisi Allah? Ini kesempatan kita. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, ditanya lagi oleh Abdullah bin Mas'ud. Thumma ayyu. Kemudian apalagi berikutnya wahai Rasulullah? Jawab Nabi, birrul walidain. Birrul walidain. Kemudian thumma ayyu. Apalagi berikutnya wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini sejalan dengan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh anak muda ini untuk kembali dan berbakti kepada ibu dan ayahnya. Jihad nanti. Berbaktilah engkau kepada ibu dan ayahmu, karena itu adalah jihad yang lebih utama daripada engkau berjihad, berperang melawan orang kafir. Menumpahkan darah, bahkan engkau mungkin sampai terbunuh di jalan Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini mungkin kita sama seperti anak muda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bayangan kita? Nanti kita berjihad melawan orang kafir, mungkin kita membunuh atau mungkin kita dibunuh. Kalau kita membunuh itu pahalanya besar sekali. Kalau kita terbunuh, kita mati syahid. Kita bayangkan bahwa kita akan masuk surga, nanti pahalanya melimpah. Itu kita bayangkan gitu. Dan dia sangat berkeinginan untuk melakukan itu, karena dia tahu ini adalah amal yang sangat utama di sisi Allah. Tapi ternyata jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ayah ibumu masih hidup? Iya wahai Rasulullah, masih hidup. Kata Rasulullah, irji'. Kembalilah engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang, fa ahsin suhbatahuma, dan berbaktilah engkau dengan cara yang baik terhadap ibu dan ayahmu. Maka itulah jihad seorang anak yang paling utama, bukan jihad melawan orang kafir, bukan. Bapak Ibu rahmati Allah. Saya kira ini kan ilmu yang harus dimiliki oleh setiap kita. Ini adalah ilmu. Negeri kita ini alhamdulillah negeri yang aman. Tidak seperti sebahagian negeri kaum muslimin ya, yang saat ini sedang ditimpa musibah ya, peperangan, perang saudara dan sebagainya. Bapak Ibu rahmati Allah. Ya, mungkin hal-hal yang seperti ini jarang terjadi di kita, kecuali ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka ingin berjihad tanpa komando dari ulil amri ya. Ada. Mereka pengen berjihad sendiri gitu. Ada. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah amalan yang paling utama. Padahal ini bertentangan dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, bertentangan dengan amal yang paling utama. Apa itu? Dia berbakti kepada ibu dan ayah. Kalau memang ayah ibunya masih ada. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Tidak perlu menumpahkan darah. Tidak perlu menghunus pedang. Cukup kita susahkan diri kita melayani ibu dan ayah kita. Apalagi kalau orang tua kita sudah tua renta. Bapak Ibu rahmati Allah. Saya sudah ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Ada seorang anak yang betul-betul waktunya sepenuhnya untuk melayani ibu dan ayahnya, melayani ibunya yang sudah tua. Saya sekedar memberikan gambaran saja, Bapak Ibu rahmati Allah. Betapa jasa ibu kita terutama sekali, itu tidak akan pernah bisa kita bayarkan. Kenapa? Sejak dari hamil, sampai melahirkan, menyusukan, kemudian menyapihnya, ya, selama 2 tahun. Setelah 2 tahun itu sampai umur berapa, itu ibu kita adalah orang yang paling perhatian terhadap diri kita. Segala kebutuhan kita, kasih sayangnya, perhatiannya, kepeduliannya tidak pernah lepas dari kita, siang dan malam. Bapak Ibu rahmati Allah. Saya kebetulan masih punya anak yang saat ini berumur 6 tahun. Masuk umur 7 tahun. Bapak Ibu rahmati Allah. Itu istri saya. Kalau saya perhatikan, lebih sayang dia daripada saya, suaminya. Dan memang begitu kalau kita perhatiin. Jadi kita, suaminya ini kadang-kadang ya, kadang mengemis kita gitu. Perhatiannya tertumpah pada anak itu. Padahal dia sudah umur 6 tahun, mau 7 tahun umur. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu. Dan itu tidak lepas hampir siang malam. Hampir siang malam. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ketika orang tua kita, di mana mereka sudah tidak mampu lagi mungkin ya, bekerja, artinya nafkahnya harus kita jamin. Perhatikan itu. Apalagi kalau sampai dia memang tidak mampu lagi untuk mengurus dirinya sendiri. Mandi udah nggak bisa sendiri, memakai pakaian sudah bisa sendiri. Siapa yang mengurus diri mereka? Bapak Ibu rahmati Allah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Melayani kedua orang tua kita itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita menumpahkan darah orang-orang kafir. Melayani ibu dan ayah kita dan memenuhi segala kebutuhannya, menyenangkan hatinya, membuat dia ketawa, membuat dia bahagia, itu lebih baik daripada mati syahid. Lebih baik daripada mati syahid. Bapak Ibu rahmati Allah. Itu maksud Nabi SAW. Nah, sekarang kita kembali saja kepada diri kita. Ini terutama sekali saudaraku yang masih punya orang tua. Ya, kita yang masih punya orang tua, coba introspeksi diri kita. Sudahkah kita ini termasuk anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita? Apa yang harus saya lakukan? Layani ibumu. Sejak dari pagi sampai sore. Sejak dari sore sampai malam. Apa yang menjadi kebutuhannya? Senangkan hatinya. Buat dia bahagia, buat dia ketawa. Jangan sampai dia murung, apalagi sampai menangis. Karena itu adalah dosa besar bagi seorang anak. Dan ingat, durhaka kepada kedua orang tua bukan hanya berkata kasar kepada orang tua. Kita tidak peduli kepada orang tua kita, itu durhaka namanya. Harusnya nelpon, kita nggak nelpon, itu sudah durhaka itu. Harusnya kita memberikan perhatian, kita nggak memberikan perhatian gitu. Kita lupa memberikan perhatian kepada ibu, itu durhaka namanya. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi durhaka itu bukan hanya berkata kasar kepadanya. Kita tidak memberikan bantuan kepadanya. Kita melupakannya. Harusnya kita memberikan perhatian, harusnya kita ngobrol dengannya, harusnya kita berbicara dengannya, harusnya kita menemuinya. Walaupun mungkin nggak ngasih apa-apa. Harusnya kita membuat dia senyum, harusnya kita membuat dia ketawa, senang hati, bahagia. Tapi itu tidak kita lakukan, itu saja durhaka namanya kepada orang tua. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, oleh karena itu, ini penting sekali bagi kita. Jangan sampai
terbalik ya. Urusan kita begitu diperhatikan. Pekerjaan kita, istri kita, anak-anak kita, selalu kita prioritaskan. Selalu kita perhatikan. Selalu yang menjadi utama dan nomor satu. Giliran kepada ibu saja, kepada orang tua kita. Ya, cuekin saja. Subhanallah, Maha Suci Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Khususnya bagi kita yang masih punya orang tua. Khususnya bagi kita yang masih punya orang tua. Dan lebih khusus lagi bagi antum yang memiliki orang tua yang sudah renta, yang dia membutuhkan kita. Seperti kita waktu kecil membutuhkan ibu kita. Saya betul-betul menghayati ketika istri saya menumpahkan perhatian terhadap anak saya yang paling kecil. Kadang-kadang kewajibannya kepada suami pun ya, itu terlalaikan karena perhatiannya terhadap anaknya. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini real, ini saya rasakan. Kebetulan anak saya yang nomor terakhir ini dengan di atasnya itu jaraknya hampir 10 tahun gitu. Jauh jaraknya gitu. Sehingga perhatian istri itu tumpah kepadanya. Sayangnya, kalau bahasa orang tua kita, sayang ibu kepada anak itu sepanjang jalan. Apa maksudnya? Nggak ada putusnya. Jalan kan nggak ada putusnya. Akan selalu ada. Ya. Kecuali kalau pakai Google Map. Bapak Ibu nanti akan ada jalan buntu nanti. Diarahin kemana kita masuk jurang ternyata. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Oleh karena itu benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan pernah bisa membalas jasa kebaikan seorang ibu kepada diri kalian. Walaupun kalian diberikan perbendaharaan sepenuh dunia dan kau jual harta kekayaan yang sepenuh dunia ini, engkau berikan kepada ibumu, itu tidak akan bisa membayar jasa ibumu. Tidak akan pernah bisa membayar kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh orang tuamu terhadap dirimu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi. Hadis berikutnya, hadis yang ke-322. Wa anhu, artinya masih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wasalah." Idza qata'at rahimuhu wasalah. Rahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi, bukanlah disebut menghubungkan silaturahim, tidak disebut menyambung tali kasih sayang bagi orang yang hanya membalas kebaikan. Al-mukafi, membalas kebaikan. Walakinnal wasil, akan tetapi orang yang disebut menyambung tali kasih sayang itu, alladzi idza qata'at rahimuhu wassalah. Yang disebut dengan menyambung tali kasih sayang itu, apabila tali tersebut diputus atau tali tersebut putus, maka dia menghubungkan tali tersebut. Dia menyambung tali tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal menghubungkan silaturahim ini ada tiga istilah. Yang pertama wasil,
Yang kedua mukafi, ya. Yang ketiga qati'. Ya. Yang pertama wasil. Wasil itu apa maksudnya? Wasil adalah orang yang menyambung tali silaturahim atau tali kasih sayang di antara kerabatnya yang tali itu sudah putus. Apakah putus dengan sendirinya karena mungkin tidak peduli satu dengan yang lainnya? Kan tali itu bisa putus, Mas. Tali kasih sayang sebagaimana saya sebutkan tadi. Ada orang hubungannya dengan kakaknya, dengan adiknya itu hambar. Tidak terasa seperti kakak adik. Kenapa? Karena memang sibuk dengan urusan masing-masing. Artinya tali silaturahim itu tak terhubung dengan baik. Putus tali silaturahim. Atau mungkin tali kasih sayang ini benar-benar putus karena ada yang memutuskannya. Ada dari kakak adik, ada dari saudara, ada dari paman, ada dari ponakan, ada dari sepupu yang sengaja memutuskan itu. Kenapa? Karena mungkin ada dengki, ada dendam, ada hasad di dalam hatinya, akhirnya putuskan silaturahim. Maka kata Nabi SAW, orang yang hanya membalas kebaikan itu bukan wasil namanya, bukan menyambung silaturahim. Yang paling besar pahalanya itu adalah kita menyambung tali kasih sayang yang tadinya putus, itu yang paling besar pahalanya. Adapun kalau orang sudah menghubungkannya, kemudian kita membalas hubungan tersebut, itu namanya mukafi. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Sebenarnya saya sampaikan tadi, Bapak Ibu rahmati Allah. Ada anggota keluarga kita, mungkin hidupnya susah. Kemudian kita bantu dia. Setelah kita bantu, dia membalas kebaikan itu dengan mungkin terhadap diri kita. Nah, balasan kebaikan dari saudara yang kita bantu ini, itu namanya bukan menghubungkan silaturahim. Yang menghubungkan silaturahim adalah orang yang pertama memberikan bantuan terhadap dirinya. Orang yang pertama peduli terhadap dirinya, itu orang yang menghubungkan silaturahim. Adapun orang yang datang belakangan, merespon kebaikan yang datang dari saudaranya, itu namanya mukafi. Ini pahalanya tentu jauh di bawah wasil. Nah, kemudian di bawah itu ada namanya qati'. Apa itu qati'? Qati' itu orang yang memutuskan silaturahim. Kata Nabi, la yadkhul jannah al-qati'. Orang yang memutuskan silaturahim tidak masuk surga. Orang yang memutuskan silaturahim, kata Nabi, tidak masuk surga. Jadi pahalanya dosanya? Dosa besar. Orang yang memutuskan silaturahim. Na'udzubillah. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, ini penting jadi perhatian kita, karena antara berbakti kepada ibu dan ayah dengan menjalin hubungan silaturahim itu sangat erat hubungannya. Makanya judul yang dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Birrul Walidain Wasilatul Rahim, Wasilatul Arham. Berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali kasih sayang di antara kerabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan kita, terutama sekali kepada ibu dan ayah kita, dan semoga dengan bakti kita kepada mereka dapat membuat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan kita dengan karib kerabat kita yang lain. Allah hilangkan penyakit hasad, dengki, iri hati di dalam diri kita, ya. Sehingga dengan demikian tali kasih sayang itu terus-menerus terjalin di antara kita, semakin erat karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.